Kalau misalkan gitu ya, misalkan jualannya sendiri mau nggak? Mau, alhamdulillah. Apa aja itu yang dibutuhin? Butuh. Kalau barang-barang ini pindah kira-kira berapa ini? Berapa Iya. pickup ya? Tinggal kita carikan rumahnya dulu ya. Kata ibu udah nyari tapi susah ya. Ya, Nanti kita bantu dah, ada tim juga bantu. Berarti kan ibu harus nggak kerja kali 2 hari 3 hari ya. Nanti kita iniin lah buat biaya hidupnya. Tadi ada yang mau dikasih? Oh iya, di HP. Oh ya, ini buat inilah apa bantu-bantu daftar ulang nanti. Nuhun Pak, Ya. susanana. Nanti kalau itu apa soal sekolah atau Ya. apa, Ya, saya bantu lah. ya. Buat sekolah mah saya inilah. Ya. Ya Allah. Ya. Semangat terus sekolahnya, belajarnya ya. Jualan kita cari tempatnya dulu ya Tani. Ya. Kita lihat dulu lokasi kosnya di mana, ada nggak tempat jualannya. Nanti kalau ada kita sediain lah ininya, rodanya ya Mas. Jadi gerobaknya kita sediain. Pas waktu bayi, pas waktu lahir teh ini teh pas lahirin ini teh nggak keluar gitu ya. Pas mau kata bidan teh ini harus dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah teh bisa ya. Pas ini teh air ketubannya udah lama udah pecah. Pas ini udah lama di dalam perut teh udah hijau. Pas keluar teh ini teh pada hijau-hijau. Pas kata bidan teh udah dibersihin udah ini. Hari pas ini teh, Bu ini mah sehat, kenapa Bu ininya nggak nangis, nggak apa-apa, kata bidan teh. Pas waktu ini teh, pas 1 hari teh anak kita kenapa nggak nangis, nggak ini. Pas dia teh, Bu kenapa ini teh anak teh nggak nangis, nggak apa-apa ini mah normal cina. Dibawa ke rumah. Pas dibawa ke rumah teh 1 hari teh anak ini kok ini matanya ke atas. Pas dia teh saya teh rewas gitu ya. Pas bawa ke rumah sakit Advent. Pas dibawa ke rumah sakit Advent teh, oh Bu ini mah kuningan sama ini, kuningan matanya ke atas kejang-kejang cina. Pas ini teh biasa normal ini mah. Pas ini teh nangis, dilihat 2 minggu sekali saya teh lihat walaupun sakit gitu ya, baru ngelahirin dah lihat. Pas ini teh harusnya Bu obatnya segini gini. Waktu dulu mah kan belum ada BPJS, belum ada gratis gitu kan. Pas ini teh bapaknya teh cina, aduh ini uangnya dari mana cina, ini besar. Ya udah saya teh sama bapaknya teh udah aja Bu cina, lepasin aja, udah bawa aja ke rumah, kalau bisa mah berobat jalan weh. Masih berobat jalan teh obat segini 300.000 tuh 500.000, yang ditetes 2 ke 500.000. Udah aja bawa pulang nggak apa-apa. Pas gitu bawa aja ke rumah orang tua saya, daripada di mertua nggak akan ke ini. Pas gitu biasa pas gitu. Biasa. Sedangkan pada waktu itu pas saya datang ke sana, Lulu hanya diurus dengan
adik-adiknya, yaitu adik perempuan dan adik laki-lakinya. Dan saya tanyakan kemana orang tuanya. Orang tuanya itu lagi bekerja, walaupun kerjanya serabutan. Nah mungkin dari situ kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua, karena mau bagaimanapun mereka harus memenuhi kebutuhan setiap harinya. Dari situ saya mencoba menghubungi kedua orang tuanya, ini seperti apa aja yang dibutuhkan. Ternyata mereka sangat membutuhkan untuk kebutuhan Lulu, terutama di Lulu kebutuhannya. Waktu itu kita izin dengan sebisa kita untuk mencari donasi. Biasa pas ini jadi berobat pas itu teh udah biasa ini tehnya normal biasa, tapi kok minum susunya kok gitu ya, kesini teh ini kejang-kejang giniin lagi minum biasa bisa gitu. Hari pas ini teh bawa lagi ke mertua, pas biasa kok anak teh gini udah 2 bulan 3 bulan masih teh bawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, bawa Hasan Sadikin teh bawa ini mah telat perkembangan otaknya sama perkembangan badannya, harus terapi, harus berobat. Sini alhamdulillah lah bapaknya ada rezeki gitu ya, bawa saya teh ya ke rumah sakit Hasan Sadikin terapi ini penyakit apa lupa lagi gitu teh ya. Dan ini teh bawa di terapi ininya digini terus dipanasin punggungnya sama badannya, terus di ini pas ini teh kok uangnya udah nggak cukup buat berobat jalan buat ini terapi. Ya udah selesai beli yang obat yang gini juga 500-600 dulu. BPJS gimana dah belum ngerti ya. Pas sudah anak teku cabai teh gini, cabai teh ini mah normal asal mah gemuk biasa. Kok ini mah normal biasa. Kenapa? Ini teh ini gini. Pas ini teh aduh ya Allah gimana ini. Ya udah pasrah aja, dah bapaknya ngomel terus ya. Dah uang dari mana? Udah aja lah cina. Gitu pas ya teh. Pas abetnya, atau saya pasrahin, udah nggak berobat lagi pas itu. Sehingga kesininya kita lihat lagi perkembangan untuk asupan Lulu itu apa yang dibutuhkan. Terutama yang dibutuhkan itu masalah asupan makanan, karena dengan makanan sendiri itu Lulu tidak bisa menambah vitamin atau protein yang dibutuhkan untuk tubuhnya sendiri. Sehingga kami dengan cara apapun, ada program apapun, tetap kami usulkan untuk nama itu muncul di basis data terpadu. Akan tetapi semua itu ada proses, dan bahkan proses itu sampai saat ini belum bisa terrealisasi, dikarenakan masuk data BDT itu tidak hanya sampai kelurahan ataupun dinas sosial, harus sampai ke kementerian. Nah sampai saat ini saya sendiri yang memang turun langsung untuk menangani kasusnya Lulu ini hanya mengandalkan dari belas kasihan, dermawan ataupun relawan-relawan yang memang mau membantu dengan apapun itu caranya. Yang penting untuk saat ini kebutuhan Lulu bisa terpenuhi. Pas itu tuh waktu ini kelihatan teh pas tengkurap kok anak yang lain bisa tengkurapnya biasa, kok anak saya kok gini tengkurapnya. Pas ini teh kok tangannya ini nggak bisa diginiin. Pas ini teh ya Allah, bawa lagi ke Hasan Sadikin. Dan saya penasaran, Bu, jangan ini, harusnya terus. Kata dokter teh, kata itu teh, Pak, saya uang dari mana? Saya nggak ada. Bapaknya juga pas-pasan. Ya udah, gitu aja. Oh, gitu. Dari pas itu ya udah bawa lagi ini teh. Ya udah pasrah dari sana. Kita terus menggalakkan untuk donasi-donasi yang memang sampai saat ini kami sangat membutuhkan untuk Lulu sendiri. Jangankan untuk Lulu, karena di kami itu masih ada 2 lagi rekan-rekan yang seperjuangan seperti Lulu yang memang harus mempunyai perhatian khusus dari kedua orang tua. Jadi sebetulnya Lulu tuh waktu pas lahir tuh bayi biasa, Biasa normal. Belum ada kayak misalkan si tulang yang keras kayak gini, tangan masih biasa. Biasa. Jadi kondisi Lulu tuh berangsur-angsur memang
bukan dari lahir berarti kan? Bukan Ada dari satu lahir. kayak misalkan kalau kemarin waktu pas cek ke dokter ada diagnosa ada penyakit berarti. Iya, diagnosa apa gitu ya. Ketahu lupa lagi pas ini teh cenah. Bu, ini mah perkembangannya telat. Ini kalau bicara ininya cenah kayak bayi cenah gitu. Pas dia teh, Ibu pasrah aja, ndak harus gimana cenah. Ibu ngurusnya harus sabar. Iya, Pak, cebe teh. Harus gimana ya udah cebe teh. Ini mah cebe teh titipan Allah cebe teh. Dan dari ini kami juga dari SLRT maupun dari pihak kelurahan tetap mengupayakan yang terbaik untuk Lulu sendiri. Untuk itu pertama yang memang saya bawa ke lapangan itu ada Pak Peri sama Pak Aom. Mereka saya bawa dan melihat secara langsung keadaan fisiknya Lulu seperti apa, keadaan ekonominya seperti apa, dan pada saat itu mereka sendiri yang melihat secara langsung. Yang saya lihat di antara mimik muka mereka hanyalah linangan air mata yang memang tidak bisa menggambarkan kata-kata seperti apa yang harus terlontar di mulut mereka, dan akhirnya mereka berinisiatif untuk membantu kebutuhan Lulu dalam pemberian pampers, makanan bergizi. Alhamdulillah itu menyalurkannya itu melalui saya sendiri dengan titipan donasi waktu itu. Alhamdulillah kita udah sampaikan juga. Pas perjuangan seorang ibu ya sabar gitu ya, ngurus dulu ya, itu nggak ada pamper, nggak ada apa, sampai pakai plastik ya, pakai plastik kresek didumpel pakai kain, sampai kan sedih nggak ada sampai kan belum kerjaan di sini teh. Pas waktu itu teh pindah, aduh ya Allah sampai ke sini pas ini teh. Sampai ke perjuangan dagang percikannya ini sampai ke ditinggalin, Nggak ada yang jaga. Anak-anak sekolah saya dagang percikan sampai ke dikecilin dari kakak saya ya, ngambil percikan buat kontrakan, buat makannya sehari-hari. Bapaknya belum dagang batagor, bapaknya ya sehari-hari apalah disebut korek-korek cuma lah coba. Ada pas itu dagang percikan, ngambil dia dari kakak, satunya 6,5, di kakaknya 5.000, sampai ke ada 10 orang. Aduh alhamdulillah segini juga capita ya, dapat 15.000, 20 juga alhamdulillah dikasih sama kakak 20 jadi 40, pulangnya pakai bus ya sendirian, kumpulin buat makan, buat beras. Dikarenakan untuk kebutuhan Lulu saat ini, selain Lulu membutuhkan fasilitas untuk dirinya sendiri seperti pampers, seperti kursi roda, akan tetapi di situ juga yang kami butuhkan untuk saat ini tempat tinggal yang layak. Karena untuk tempat tinggal yang layak saat ini mereka hanya bisa bernaung di rumah kontrakan kecil, rumah kontrakan yang beda dari kontrakan-kontrakan yang lainnya dikarenakan menyesuaikan dengan biaya per bulannya, sehingga terhimpitnya atau sesempitnya rumah itu mereka tetap tinggali di situ, walaupun kita rasa itu tidak layak untuk anak seperti itu. Dan karena kita sudah melihat langsung bagaimana kalau Lulu itu mau jajan, dia itu sering merengek ingin dibawa sama adik-adiknya. Di situ ada tangga yang harus dilalui sama adiknya, sedangkan kondisi adiknya itu harus membawa atau menggendong kakaknya yang seperti itu dengan tempat ataupun pijakan tangga yang sangat sempit. Nah, di sini mungkin kebutuhan Lulu yang memang diprioritaskan untuk saat ini selain untuk kebutuhan pribadi, yaitu kami rasa tempat tinggal yang layak. Walaupun ada kontrakan, akan tetapi kontrakan itu kami mengharapkan ada pintu yang membuka langsung ke halaman rumah, langsung ada ventilasi yang masuk, sehingga untuk perkembangan Lulunya itu bisa lebih bagus lagi. Mungkin itu saat ini yang dibutuhkan sama Lulu menurut saya dan menurut tim saya yang memang bekerja untuk memperjuangkan segala kebutuhan ataupun sasaran-sasaran yang ada di wilayah kami yang belum tersentuh program-program pemerintah. Alhamdulillah bisa gitulah sedikit-dikit gitu ya. Pas alhamdulillah ada kerjaan pasti roket ya. Dah saya tanya ke tetangga, siapa ya Cebeta habis butuh kerja Cebeta buat anak lah. Pas ternyata alhamdulillah ada tetangga Ali yang nggak bisa ngomong gitu ya, mama Lulu
ada kerjaan tuh di sana di Roket 3 cina. Ya biarin gaji sedikit juga buat makan, buat kontrakan cina. Ya cina, alhamdulillah biarin cina sedikit juga, ya biarin. Jadi sana di Roket 3 jadi pembantu asisten rumah tangga, gajinya 1 juta. Ya ini buat kontrakan beta 500. Kadang-kadang ya kebeli, kadang-kadang enggak, ke pamper juga. Cebita alhamdulillah we, yang penting cebita beli pamper cebita. Masih teh pas corona ini teh untungnya alhamdulillah lagi nya anak abi berhenti sekolah gimana, pas itu untung ada nungguin, nggak ada yang nungguin mah anak-anak sekolah ya, bapaknya dagang, ini teh sendirian ditinggalin. Terus kalau pas sendirian sampai jam berapa ditinggalin ya? Tinggalin, kalau apa pas kelas 6 teh pulang jam 1 jam 12 pulang, itu udah pulangnya jam 1 jam 2, tunggu deh giliran ini teh kasih makan ya, kalau dulu belum makan ya kasih makan, ganti pamper ya, kasihan. Itu yang kakaknya, yang adiknya, yang perempuan, yang itu. Jadi jam 7 sampai jam 1 sendirian ditinggal sendiri kalau pada sekolah. Sekalian TV. Oh gitu, jadi kau sekalian TV anteng gitu. Anteng. Teh kalau ini teh. Tapi maksudnya kalau misalkan jadi pokoknya jadwal makan berarti udah di jadwal, misalkan pagi pas mau ditinggal makan lagi pas jam 1 jam gitu. 1 pas pulang saya kasih makan. Tapi belum ada kejadian apa-apa sama ditinggal sendiri? Gak ada, alhamdulillah. Anteng aja gitu. Ya antung nate Ngerti mungkin Bu ya, ya. antung nate juga nangis mama, lu mama mau kerja dulu ya, terus soleh, terus pintar, jangan nangis ya. Berat Bu ya. Enggak. Terus ini kan kondisi dengan kondisi lo gini itu makan sama minumnya gitu gimana? Makanan biasa atau ada makanan khusus dari lo? Enggak, biasa we. Kalau Biasa nggak, gitu. kalau ada sayur sama nasi. Kalau ini ya biasa-biasa sama walu atau apa Nasi we. lembek atau nasi biasa? Nasi biasa. Bisa makan nasi Ini biasa? ku abi we diwapan, nggak tahu ku adinya disuapi. Oh makan gitu biasa Iya. ngunyah. Yang maunya juga ditelan itu Oh juga. jadi langsung ditelan. Iya. Tapi lancar pencernaan sama BAB gitu lancar. Ya alhamdulillah lancar. Berarti nggak masalah gitu ya langsung makan gitu kan. Biasa takutnya pas nggak nerima, takutnya kan biasa suka ada makanan yang harus lembutin dulu gitu kan. Itu kalau lu mah biasa makannya. Kalau telat makan, takkan kan lu punya mah kalau telat makan, kalau sakit ya keluar lagi, dikeluarin muntah. Iya, kalau telat Berarti- makan Kalau telat makan lambungnya mulai, jadi kalau dikasih makan langsung keluar lagi. keluar lagi, susah makan, kalau minum keluar lagi gitu. Terus selama perjalanan ini lu pernah sakit yang paling parah sakit apa Bu? Kelihatan Panas? panas aja. Terus sampai kejang-kejang nggak Bu? Enggak, alhamdulillah. Kasih obat biasa aja paracetamol. Obat biasa juga, buat Rexin gitu 2 hari 3 hari, alhamdulillah. Nggak pernah kejang-kejang Bu? Alhamdulillah, enggak sekarang. Terakhir ke dokter cek kesehatan tuh pas waktu itu aja Bu? Waktu itu aja dulu, Belum sempat lagi cek lagi. belum. Sekarang umur berapa? Hah? Sekarang umur berapa? Sekarang teh umur 2002 teh, sekarang teh lulu teh 2002, lahir 2002, sekarang teh 2021. 21 18 tahun. 22 19 tahun mungkin ya Bu ya, jalan 20 berarti ya. 20 ya, bulan Agustus Sekarang kalau 20. perkembangan perempuan tuh ada kayak misalkan head. Ya, Nah kalau lu head nggak Bu? enggak Terus kayak perkembangan payudara gitu nggak ada berarti. ada. Jadi emang perkembangannya stuck di sini berarti ya. Iya. Terus kalau misalkan caranya komunikasi adik-adiknya sama ibu sama lu tuh gimana komunikasinya kalau? Ya ngobrol, kalau ngobrol ngerti, kalau diikut bercanda ngerti gitu. Ikut ketawa gitu. Iya, ketawa. Terus kalau nonton dia juga ikut nonton. Iya, kalau ada TV yang nontonnya yang seru gitu, ketawa, ya ketawa, ikut ketawa. Ikut juga. Iya. Terus kalau misalkan ini nangis itu nangis karena apa kan pernah nangis
nangis ya lo ya? Ya nangis kalau pingin jajan, pingin makan gitu Udah teh. pengen kayak misalnya jajan juga ada kan? Iya. Itu biasa jajanan gitu ciki. Ciki modal agar yang panjang-panjang yang gitu. Oh, nangis biasanya kalau mau itu. Iya, iya. Ya paling keperluan ini mah ya selain tempat tinggal pasti ibu perlu lah banyak Iya. tempat tinggal dengan jumlah keluarga 5 kontrakan kayak gini pasti udah pasti perluin itu tuh keperluan pribadinya lu yang paling mendesak apa tuh? Pamper memang sarang susu. Oh dulu juga Iya, susu. Lamun gajian teh yang mesar pamper lamun aya sisana beliin. Oh enggak ada ya sarang-sarang satu, kadang-kadang plastik, kadang-kadang iya, kadang-kadang ya yang 2.500, kadang-kadang enggak ada ya pakai plastik berdumpel pakai kain, kadang-kadang gitu. Oh, kalau nggak kebeli Pampers, bikin dari plastik. Pakai kresek, taliin ke sini. dumpel kain gitu. Dumpel kain. Pas kalau ibu nggak ada, Iya. kemarin ngerawat dulu. Iya. Pas waktu itu juga mama cina pas bawa lulu jajan cina hampir mau jatuh. Cina. Ada licin cina hampir mau jatuh, untung lulu mah nggak apa-apa cina nate cina ada itu licin dan Sering susah. bawa gendong dulu ke bawah. Sering. Ya biasa we gitu. Pertama kali gendong ke lu kumaha berani gitu. Ya dah lulu teh nangis terus ya. Pingin apa? Pingin apa pingin jajan. Bawa jajan gitu. Ku raina teh. Lagi sekolah gitu. Kan mama kerja. Iya, bapak jualan. Nah, itu sama lu gimana? Kalau sama Lulu berangkat sekolah pagi-pagi. Paling kalau misalnya Ilyas pulang jam 12, berarti suapin Lulu makan. Kalau misalnya Nawa pulang jam 1, berarti ngajak main Lulu. Jadi pulang sekolah jam berapa? Jam 1? Iya, atau jam 12. Jadi sekali awang sama ada yang laki-laki sama Ilyas. Iya. Terus kan ini sehari-harinya berarti banyak sama Nafa ya dulu Iya. tuh. Nah kan mama pulang sore jam 5. Nah itu gimana ngurus dulu pas pulang sekolah sampai nunggu mama pulang itu ngurus dulunya gimana? Ya suapin, makan dulu, ganti pampers, sama ngajak main. Terus kalau mandiin gimana mandiinnya? Dielap atau mandiin dibawa ke kamar mandi? Kalau Ke mandiin kamar mandi atau di lab. oh ke kamar mandi dibawa Iya, mandiin biasa gitu. iya. Kalau lu makannya sehari berapa kali biasanya? Kadang-kadang 3 atau 2. 3 kali. Makannya itu ada makanan khusus buat dulu nggak atau makanannya sama kayak Nafa yang makan yang dimakan Nafa juga? Sama kayak biasa. Oh nasi gitu. Iya, nasi. Oh bisa ngunyahnya. Bisa. Oh gitu. Jadi kayak misalkan bubur mah nggak kayak bubur bayi gitu. Kalau bubur nggak terlalu suka. Oh, jadi makanannya yang Nafa makan Lulu juga makan gitu. Iya, Makanya berarti disuapin sama Lulu gitu makannya. iya. Terus kalau misalkan pup atau pipis itu Nafa juga yang itu yang ganti pampersnya. Iya. Ganti pampers 3 kali sehari. 3 kali sehari Iya. pampers. Nah terus ini pengen tahu kalau ngurus dulu tuh dari usia berapa Nafa mulai ngurusin dulu gitu kan mama itu kerja udah berapa lama mama kerja? 4 tahun, sekarang mau 5 tahun. Oh gitu, terus ngurusnya dulu dari usia berapa itu ngurus dulu dari kelas berapa? Kelas 4 Dari kelas 4 SD atau kelas 3. udah mulai ngurus dulu. Iya. Terus kalau ngurus dulu mainnya gimana itu? Kan kalau mama nggak ada ngurus dulu. Nah itu nanti kalau Nafa mau main itu gimana? Nunggu dulu mama pulang atau nunggu gantian sama Ilyas? Gantian sama Ilyas atau nunggu mama pulang. Gitu. Terus kalau misalkan ada main itu setiap hari itu kan ada misalkan ada temen nyamper pengen ngajak main terus nggak ada yang jaga. Nah itu kebanyakan Lulu berarti sehari-hari sama Lulu kan? Iya. Terus kalau mau main berarti harus gantian tuh sama Ilyas gitu. Iya. Gantian.
kalau misalnya ada teman ke rumah. Ada teman ke rumah. Ya, atau main di rumah. Jadi temannya mending diajak ke rumah aja sambil jagain dulu gitu. Iya. Nah, terus kalau misalkan mau jajan itu gimana? Iya, digendong. Dulunya dibawa ke bawah. Iya, dibawa ke bawah. Kuat emang? Kuat. Berapa kilo sih lu sekarang? Nggak tahu. Iya. Udah biasa menggendong. Oh, udah biasa. Iya. Jadi ngurus lu itu dari mulai kelas 3 SD. Iya. Terus perasaannya gimana waktu pas tahu kelihatan lu ada perbedaan fisik itu dari usia berapa tahunnya? Kan mulai kan Nafa ini posisinya adiknya Lulu berarti ya? Iya. Nah, itu dari mulai usia berapa Nafa mulai ada perasaan gimana ya, kayak misalkan kakaknya tuh dalam posisi kondisinya lagi kayak gini. Nah, mulai sadar itu di usia berapa? 10 tahun. 10 tahun, tapi belum mulai harus ngejaga Lulu gitu. Iya. Usia 10 tahun udah mulai sadar kayak gitu ya. Iya. Udah anggap kayak bayi. Udah bebas ya, emang Iya. posisinya juga badannya lebih kecil ya. Iya. Soalnya kesini juga waktu pertama nyangkanya Lulu memang adik bungsu. Dia berapa tahun ya sekarang? 19 tahun. 19 tahun. Nafa Iya. sekarang berapa usia? Mau ke 14 tahun nanti Desember. 14 tahun. Berarti beda 5 tahun sama Lulu ya. Iya. Terus gimana? Ada perasaan sebagai kayak kan anak SMP tuh anak-anak remaja yang lain kan bisa main, bisa ngumpul sama teman-temannya. Nah kalau Nafa sendiri gimana tuh ngeliat teman-teman kayak gitu? Enggak sih, aku lebih suka di rumah. Lebih suka di rumah ya. Iya. Kalau misalkan ada yang ngajak main, misalkan ngumpul gitu, tapi kondisinya lu nggak ada yang jaga, lebih milih yang mana kira-kira? Diam di rumah. Di rumah aja sama Lulu. Iya. Terus segimana sayangnya sih Nafa sama Lulu? Iya, sayang banget. Terus kalau misalkan komunikasi sama Lulu bercandanya tuh kayak gimana sih bercandanya? Ya kalau diajak bercanda ngerti dulunya. Iya. Misalkan kalau misalnya bercanda ketawa gitu. Iya. Terus kalau diajak ngobrol ngeresponnya kayak gimana Lulu? Ya paling ngomong bahasa baik. Udah bisa bayi. Tapi ngerti ya kalau misalkan Iya. marah gimana kalau lagi marah? Paling nendang atau Dan iya, atau pakai tangan dipukul. kalau nangis itu kenapa tuh? Kalau nangis itu kenapa? Pingin jajan atau pingin makan. Oh, nangis kalau mau makan ya. Tapi kalau misalkan main itu bertiga sama Ilyas gitu Iya. dulu, tapi ngerespon kalau misalkan diajak ngobrol sama Ilyas yang lain-lain juga ngerespon. Iya, kalau nonton TV juga ada yang lucu, suka ketawa sendiri. Terus pernah katanya mama bilang di rumah itu kalau pas dulu sebelum daring jadi ditinggalin sendiri ya di rumah katanya. Iya, ditinggalin sendiri. Terus nggak pernah ada kejadian nggak sama lu semenjak pas ditinggalin gitu? Alhamdulillah enggak. Nggak ada, jadi posisinya tetap di sini aja gitu, nggak ada yang masuk atau gimana tuh jatuh misalkan? Enggak ada, enggak pernah. Dan memang Lulu itu ada gerak nggak sih Lulu misalkan ke kiri ke kanan? Iya, suka ada aktivitas, suka gerak-gerak. Terus kalau bisa ceritain nggak pengennya harapan sekarang Nafa sebagai adik ke Lulu, pengennya kayak gimana sekarang? Kan Lulu sekarang kalau dibilang usianya masih SMP kelas 2, terus perasaannya sekarang posisinya harus ngejaga Lulu, mama kerja, adik sekolah, bapak juga dagang. Nah sekarang Lulu boleh anggap aja lah curhat ini mah, jadi Lulu bisa nggak utarain perasaannya Lulu gimana dengan posisi sekarang ini gitu. Ngobrol aja biasa kayak utarain gitu perasaannya Lulu, perasaannya Nafa. Ya, semenjak daring ya senang bisa nemenin Lulu, soalnya kasihan kalau ditinggalin. Terus ada perasaan ini nggak, kayak misalkan lu kayaknya pengen nih kayak teman-teman gitu ngumpul, terus kayak
ya, jadi di pengennya sama Lulu terus gitu ya. Iya, Lulu posisinya Lulu tuh kakaknya Nafa berarti kan ya. iya, tapi kayak yang dianggap ini adik ketiga.